Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Yang kedua, kepada tim penguji. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Problematika Remaja Putus Sekolah di Desa Karangreen, Karajengan, Kabupaten Karajengan, Kecamatan Probolinggo. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan paling utama yang bersifat terbuka. Sebab suatu pendidikan tidak dapat berjalan sesuai fungsi apabila mengisolasikan diri dengan lingkungan. Pendidikan berada di masyarakat ialah sebab pemerintah menegaskan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah serta orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan seperti itu maka berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Yang B, fokus masalah. Dalam penelitian ini meliputi yang pertama, mengkaji problematika anak putus sekolah yang berupa faktor penyebab anak putus sekolah yang dilakukan di Desa Karangreen, Karajengan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, menyajikan dampak yang terjadi pada anak putus sekolah di Desa Karangreen, Kecamatan Karajengan, Kabupaten Probolinggo. Slide kedua. Slide selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang. Pertama, apa saja faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Karangreen, Kecamatan Karajengan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, bagaimana dampak anak putus sekolah terhadap status sosial masyarakat di Desa Karangreen, Kecamatan Karajengan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, tujuan yang pertama untuk menganalisis faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Karangreen, Kecamatan Karajengan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, untuk menganalisis dampak yang terjadi pada anak putus sekolah di Desa Karangreen, Kecamatan Karajengan, Kabupaten Probolinggo. Yang E, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi melalui dokumentasi ilmiah dan memberi sumbangan pemikiran pada lembaga pendidikan serta dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana latar belakang dan dampak anak putus sekolah. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis dalam waktu yang akan datang. Yang kedua, secara praktis. Bagi anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya pendidikan guna untuk perkembangan diri, masa depan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, bagi orang tua, yaitu dapat menghasilkan masukan bagi para orang tua dari anak putus sekolah agar lebih mementingkan pendidikan anak dan menjadi acuan bagi orang tua yang memiliki anak putus sekolah supaya dapat memberi motivasi. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Problematika anak putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor yang sebelumnya dilakukan untuk
melakukan perbandingan antara penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari segi perbedaan dan persamaannya. Dari hasil perbandingan tersebut, maka bisa dilihat sejauh mana dalam penelitian ini pernah dikaji. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Al-Khalifatus Sholehah di tahun 2018. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan judul Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Karangjong, Kecamatan Metro Utara. Penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Pertama, problematika. Problematika ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang artinya permasalahan atau masalah. Masalah sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai dengan maksimal. Klasifikasi problematika itu problem yang berasal dari kemiskinan, pengangguran, dan faktor ekonomi lainnya. Selanjutnya tentang pendekatan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alasan yang digunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkap fakta yang sebenarnya tentang interpretatif serta ingin mengungkap fakta yang tersembunyi. Tujuan penelitian ini yaitu agar peneliti bisa menganalisis lebih dalam mengenai faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Karangren, Kecamatan Kerajengan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat penting dan utama, seperti yang dikatakan oleh Melau dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam penelitian. C. Data dan sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sehingga data merupakan Menurut Loveline, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penelitian ini didapatkan dari informasi yang dihimpun dari sumber data di Desa Karangren, Kecamatan Kerajengan, Kabupaten Probolinggo, berupa hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang dampak objektifnya penelitian. Metode observasi penulis digunakan untuk mengetahui tentang faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Karangren, Kecamatan Kerajengan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Karangren, Kecamatan Kerajengan, Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini
telah dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data dokumentasi pencatatan peristiwa atau sebagai kegiatan yang dilakukan saat melakukan observasi di lapangan dan hasilnya merupakan bentuk gambar